Suatu hari Nabi sama-sama Ali. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, kullu hammin munkati'un illa hammu ahlin nari. Segala keresahan, segala kesedihan, semuanya akan berlalu kecuali keresahan dan kesedihan penghuni neraka. Artinya apa? Bahwa dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak pernah susah, tidak ada orang yang tidak pernah pusing, tidak ada orang yang bebas dari persoalan hidup. Selama kita hidup pasti ada persoalan, selama kita hidup pasti ada masalah, selama kita hidup pasti ada hal-hal yang membuat kita pusing tujuh keliling. Tapi seberat apapun hidup ini, kata Rasulullah, kullu hammin tazulu, semua keresahan akan berlalu kecuali keresahannya penghuni neraka. Kenapa? Dia khalidina fiha abada. Bagaimanapun penderitaan, ada orang di penjara seumur hidup, disiksa seumur hidup, tapi seumur hidup kan paling lama 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, ya pura dia yang namu dia. Artinya penderitaan akan berakhir. Wa kullu sururin wa ni'matin talulu. Sebaliknya segala kesenangan, kebahagiaan, semuanya akan berlalu kecuali nikmat di dalam surga. Maka ketika Anda mengejar kenikmatan pasti tujuh-tujuhmui. Ketika Anda mengeluh, meraung-raung, curhat kemana-mana tentang persoalan hidup pasti tujuh-tujuhmui. Kenapa? Semuanya akan berlalu. Terakhir, ada seorang raja, dia berkata kepada menterinya, penasehatnya. Kalau sekarang namanya penasihat presiden. Sang raja ini berkata, wahai ahli hikmah, penasehat saya, tuliskan saya satu kalimat yang mana ketika saya melihat dan membaca kalimat itu akan membuat saya selalu stabil. Ya, karena kadang saya ini, hari ini saya senang, besok saya sedih. Maka sang bijak, sang ahli hikmah ini menuliskan di cincinnya sang raja. Apa tulisannya? Semuanya akan berlalu. Maka sang raja ini ketika dia sedang pesta pura, dia undang pembesar-pembesar istana, pejabat-pejabatnya, dia undang pesta. Dia lihat cincinnya dan ini pun akan berlalu. Akhirnya dia gembira, tidak berlebihan. Ya. Orang kan gembira, tapi besok ya kan lain lagi cerita. Ketika dia kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, dia kena masalah dalam problem pemerintahannya, dia baca cincinnya itu dan ini pun akan berlalu. Maka dia pun tidak bersedih yang seperti sebelum-sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah senantiasa memperingatkan kepada kita. Ada ayat yang tegas sekali mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini dua kali Allah mengulangi kata sabarlah. Kalau makna bebasnya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wasabiru, berusahalah untuk bersabar. Warabitu, teguhlah dalam kesabaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Seorang ulama besar yang bernama Sarri As-Sakti. Sarri As-Sakti ini gurunya Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi ini adalah mazhab tasawufnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sarri As-Sakti mengatakan makna daripada ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar yang pertama artinya, wahai orang-orang yang beriman, isbiru ala dunya raja as-salamati. Bersabarlah atas
perjalanan hidup di dunia dan senantiasalah berharap keselamatan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam kehidupan ini ada dua sabar. Garis besarnya, sabar apa yang tidak engkau sukai, dan bersabarlah pada apa yang kau sukai. Tidak mau suka sekali. Siapa yang suka sakit? Siapa yang suka tidak punya uang? Siapa yang suka tanamannya gagal? Siapa yang suka anaknya nakal? Siapa yang suka rencananya tidak berhasil? Banyak hal yang tidak menyenangkan, dan Anda harus sabar menjalani hidup ini. Sabar atas apa yang sangat kamu inginkan. Melok tay boyang macoa, melok tay motor baru, mau ki punya mobil, mau ki ini. Kita kepengen sekali. Tapi Anda harus bersabar. Mau Anda nggak sabarkan korupsi, kamu merampok, kamu menipu dan seterusnya. Maka sabarlah atas apa yang tidak menyenangkan buat dirimu, dan bersabarlah atas apa yang sangat kamu senangi dan kamu inginkan. Itu makna yang pertama, ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru. Apa kata Syarri As-Sakti? Wasabiru alal qitali fi sabilillah bis-sabati wal istiqamati. Bersabarlah berjuang di jalan Allah dengan teguh dan istiqamah. Ada orang karena dia mulai sadar, akhirnya dia bertobat, rajin ke masjid. Tapi setelah lama akhirnya tidak istiqomah. Berapa banyak anak-anak santri yang susah istiqomah. Waktunya jadi santri, rajin sekali. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, alim sana, masih sisara lipa, masih sisara songkok. Tapana SMA nih, kelas 2, kelas 3, paman. Iya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, yang susah dalam hidup itu istiqamah. Maka kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Salat tahajud 2 rakaat tapi tiap malam, daripada salat tahajud rakaat tapi dipirapai. Bersedekah langsung 1 juta tapi 1 tahun 1 kali. Ada tuh orang 50.000 setiap Jumat atau setiap Kamis, tapi terus menerus. Zikirnya la ilaha illallah 165 kali, tapi tiap hari, siang dan malam. Dia zikir 1 jam, 2 jam, 20.000. Tapi waktu itu tapanan pilih orang apa? Teluk bumi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, teguhlah, istiqamalah di jalan Allah. Yang namanya sabirullah itu kita pergi mencari nafkah untuk membahagiakan keluarga kita, mencari rezeki yang halal, itu jihad fisabilillah. Anak muda pergi menuntut ilmu, jihad fisabilillah. Pemerintah melayani masyarakat, dia berupaya menegakkan keadilan, melayani setulus hatinya, ikhlas beramal, maka itu juga jihad fisabilillah. Tapi butuh istiqamah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang ketiga dalam ayat ini, warabitu. Ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warabitu. Warabitul hawan nafsal lawamah. Bersabarlah, teguhlah dalam kesabaran, dan kokohkan dirimu. Warabitu itu jagalah dirimu, teguhkan hatimu untuk tidak terbujuk oleh nafsul lawamah. Apa itu nafsul lawamah? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kita ini kena penyakit nafsul lawamah ini. Kita telah melakukan suatu dosa, satu kesalahan, menyesal sekali. Pokoknya nama itu Pak Mak. 1 minggu ulangi lagi, toba lagi. Nafsu namanya nafsu noko-noko bahasa Bugisnya.
Itulah kita. Ya, lumayan daripada kita terkena namanya nafsul ammarah. Ya, yang nafsu yang mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikannya. Kalau nafsu lawamah, kadang kita yang mengendalikan dia, kadang dia yang kendalikan kita. Apa nama cak? Nda utara, ya sudah hilang kesabaran saya. Oh, nak perintah bom itu nafsumu. Padahal itulah kehidupan kita. Maka warab itu teguhlah engkau untuk senantiasa mengendalikan dirimu supaya tidak diperbudak oleh nafsu lawamah. Kemudian wattaqullah ma yaqibu lakum minan nadamati la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, jangan sampai penyesalan itu datang di belakang.